Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillaha haitsu ma kunta wa anbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Khanifiddin azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada sampai saat ini, bahkan detik ini, kita masih mampu melaksanakan ibadah-ibadah baik yang hukumnya wajib maupun sunnah. Dan semua itu merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan semua itu tentu wajib kita syukuri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Dan kita berdoa ya ikhwan, semoga kita termasuk yang ada, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah cerita yang mana riwayat ini riwayat sahih, ketika itu telah datang seorang laki-laki Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwasannya dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemudian para sahabat dan Rasul menerima aduannya, menyambut seruan tersebut. Maka para sahabat dan juga Nabi Muhammad memberikan wejangan-wejangan tentang Islam kepada seorang Badui ini. Suatu ketika peperangan Khaybar terjadi, para sahabat membagikan ghanimah, yaitu harta rampasan perang setelah menerima kemenangan yang diraih oleh umat Islam. Para sahabat membagikan para ghanimah kepada kaum muslimin. Tentunya kaum muslimin ketika itu senang untuk menerima harta tersebut. Namun berbeda ceritanya dengan seorang Badui ini. Dia tidak senang, akan tetapi ketika diberikan kepadanya, sahabat ini mengatakan, wahai sahabatku, seorang Badui, ini adalah harta ghanimah yang Rasulullah berikan kepadamu. Dengan berat hati, seorang Badui ini enggan untuk menolak, sehingga dengan terpaksa harus menerimanya. Setelah diterima oleh seorang Badui ini, kemudian dia mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu Rasulullah, seorang Badui ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa ini ya Rasul? Harta apa ini yang Rasul? Harta yang engkau berikan kepadaku ini harta apa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai sahabatku, wahai kamu seorang Badui, ini adalah harta ghanimah, harta rampasan perang yang sengaja aku berikan kepada kaum muslimin. Salah satunya adalah kepadamu. Maka seorang Badui ini berkata lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan karena ini aku ikut bersamamu, aku hijrah bersamamu bukan karena ini, bukan harta yang aku inginkan ketika aku mengikuti dirimu, kata seorang Badui, melainkan aku mengikuti ini, aku menginginkan suatu saat nanti, suatu saat kelak, diriku ini tertusuk, tertembus oleh anak panah musuh
tepat di leherku, sehingga dengannya aku mati dan aku mampu untuk berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku mati karena mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu para sahabat heran. Bahkan Rasul bersabda kepada seorang badui ini, "Wahai sahabatku, jika engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membenarkanmu." Tak lama kemudian, setelah peperangan terjadi, peristirahatan pun terjadi, kemudian dilanjutkan lagilah perang Khaybar. Tak lama menjelang itu, para sahabat membawa salah satu tubuh di antara para syuhada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata salah satu syuhada tersebut lehernya pas tertancap oleh anak panah sehingga mati syahid karenanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang membawa mayat tersebut, "Wahai sahabatku, apakah dia adalah orang yang bertanya kemarin?" Maka para sahabat menjawab, "Iya Rasul, benar, itu adalah sahabat yang kemarin bertanya kepadamu. Dia adalah seorang badui." Maka ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang lainnya, "Wahai sahabatku, barang siapa yang siddiq kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berlaku jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas siddiq pula kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berlaku jujur juga kepada dirinya." Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengenakan mayat seorang badui tersebut berupa seragam perang, rompi Rasulullah SAW yang terbuat dari besi, sehingga dengan pakaian itu seorang badui ini dikuburkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika itu pula Rasulullah SAW mendoakan seorang badui ini dengan doanya, diantaranya adalah, "Ya Allah, dia adalah hambamu, dia ikut hijrah bersamaku karena ingin mempertahankan agamamu. Suatu ketika dia ikut perang di jalanmu dan dia mati syahid tertusuk oleh anak panah musuh sehingga dia mati karena anak panah tersebut. Maka aku bersaksi atas kejadian tersebut." Khonfiddin azani Allah wa yakum, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia, makna yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah tentang makna kejujuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran kita atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran kita kepada kaum muslimin yang ada. Kejujuran kita bahkan kepada diri kita sendiri. Hati kita, muasyarah kita, bagaimana kita, keseharian kita dalam berbuat jujur kepada orang lain, ini sangat perlu. Kenapa? Ingat hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kita akan berlaku kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri." Bahwasanya kejujuran itu akan menghantarkan pelakunya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan barang siapa yang berbuat baik, niscaya akan menghantarkan pelakunya kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa innal kadhiba, dan barang siapa yang berlaku dusta, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya perbuatan dusta itu akan menghantarkan pelakunya kepada keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan perburukan, niscaya dia akan menghantarkan pelakunya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ wahai ikhwan, tidak sampai di situ wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita orang yang selaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita berteman dengan orang lain, niscaya Allah perintahkan untuk berdekat-dekat kepada orang yang jujur. Apa dalilnya?
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kalian kepada orang-orang yang jujur. Quran surat At-Taubah ayat 119. Khonafidin azan ya Allah wa iyakum. Maka dari cerita yang dibacakan ataupun yang dijelaskan dalam sebuah riwayat yang sahih tentang seorang badui ini menjelaskan kepada kita, semoga mampu untuk mendefinisikan makna tentang sebuah kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berlakulah jujur kepada siapapun, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama muslim, bahkan kepada diri kita sendiri. Karena orang yang jujur pasti akan mujur, hidupnya akan selalu beruntung. Khonafidin azan ya Allah wa iyakum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.